stabil. Tapi kan karena faktor eh, penyembuhan Olga pun kan prosesnya emang lama. Dan juga kan emang keadaan Olga tertidur. Jadi kan kadang dia tidak bisa mencerna makanan karena kan emang keadaannya Olga tidur. Terus akhirnya kelamaan akhirnya dampaknya kena lagi kayak semacam sakit Lambung. Tertawa, menangis, bahkan sakit dan terluka. Ia tak pernah merasa hina. Ia tak pernah merasa dirinya paling menderita. Ketika di layar kaca, ia selalu membuat penggemarnya tertawa bahagia. Ia bekerja dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga. Pagi menjadi awal hari paling berarti. Siang menjadi sahabat yang selalu membuatnya riang. Dan malam bukanlah hari yang kelam. Bukan hanya untuk dirinya. Bukan hanya untuk keluarganya. Bukan juga untuk penggemarnya saja. Namun juga untuk orang-orang di sekelilingnya. Yang menurutnya perlu mendapatkan uluran tangan dan kasih sayangnya. Meski sebagian orang melihatnya dengan sebelah mata, namun bagi keluarga, ia adalah sosok yang sangat luar biasa. Selain menjadi tulang punggung keluarga, ia juga menjadi sosok yang selalu mengajak keluarga untuk taat kepada agamanya. Dan dialah Olga Syahputra. Seorang penghibur, Iya, seorang pekerja keras betul. yang tak pernah kenal lelah. Betul. Pasti penonton di sini juga banyak yang mengenal secara langsung sosok Olga Syahputra ya. Dan tak terasa pemirsa, sudah 14 hari almarhum meninggalkan kita semua. Ya. Tepat besok di hari Jumat, 14 harilah dia meninggalkan kita semua. Ya, begitu banyak kenangan pastinya yang dia torehkan buat kita semua. Yang pastinya semua merasa kehilangan, semua merasa sedih, semua merasa bahwa beliau sudah pernah mengisi hati setiap masyarakat. Betul. Sudah mengisi kesenangan di hari-hari masyarakat. Karena biar bagaimanapun kita tahu bahwa Jakarta penuh dengan kesesakan. Jakarta penuh dengan kemacetan, penuh dengan stres yang tinggi. Tapi setiap melihat sosok Olga, kita pasti lupa dengan semua kestresan itu. Tidak hanya orang Jakarta saja, semua pelosok Indonesia, Betul. bahkan dunia mungkin mengenal sosok Olga. Dan sampai di daerah terpencil pun siapa sih yang tak kenal Olga Syahputra? Ya. Sosok polos, sosok Lugu. apa adanya, sosok yang selalu berbagi, Low profile. sayang kepada teman dan juga keluarga, dan low profile. Betul banget, dan yang pastinya banyak sekali yang merasa kehilangan seperti sahabat-sahabatnya yang merasa sering diingatkan Olga, sering juga dikasih nasihat pada Olga, sering juga dikasih pekerjaan, ya kan? Dan yang kita kenal bahwa sosok Olga itu adalah sosok yang gak pernah mau sendiri. Maunya selalu rame-rame, ya kan? Datang ke tempat kerja selalu bawa teman-temannya. Betul. Dan ya tak heran ketika almarhum meninggalkan kita semua, banyak sekali orang yang merasa kehilangan. Walaupun mungkin pemirsa di rumah belum mengenal secara langsung, tapi berasa dekat. Karena hampir setiap hari dari pagi sampai menjelang pagi lagi istilahnya, sosok almarhum ini selalu ada di tengah-tengah keluarga Anda. Betul. Telah mengisi hari-hari Anda tanpa Tapi terasa. Irfan pernah punya pengalaman gak sih kerja bareng sama almarhum sebelumnya? Di awal-awal mungkin ya, ketika Olga Syahputra ini belum seterkenal kemarin-kemarin itu. Jadi ketika awal karir, dia masih tinggal di rumah susun. Nah, saya kebetulan membawakan acara sebuah reality show. Jadi datang ke rumah-rumah artis. Oke. Akhirnya sudah banyak artis-artis terkenal yang sudah didatengin rumahnya. Siapa lagi ya? Nih ada ini namanya Olga. Olga lucu orangnya gitu. Udah cukup terkenal tapi belum terkenal sama seperti sekarang. Yap. Saya datengin rumah susunnya dengan penuh kesederhanaan, dia
sama seperti Indri bilang, dia nggak pernah mau sendiri. Di situ rame ya. ada teman-teman yang lain, jadi kayak penggerebekan. Wah, terus dia yang seru gitu yang nunjukin sepetak tempat tinggalnya, dia nunjukin gimana kalau dia nyuci baju, gimana kalau Ya dia apa adanya betul, berarti ya. bikin makanan sendiri, kemudian dia beli nasi uduk, saat itu kita beli nasi uduk bareng, dia bantuin cuci piring. Dan saat itu saya merasa gini, ini anak luar biasa, ini anak punya talenta. Betul. Kenapa dia nggak terkenal ya? Ternyata belum waktunya. Ketika waktunya tiba, Pas Tuhan udah kasih bintangnya, udah kasih waktunya, benar-benar terkenalnya di atas. Iya, itu dia. Benar-benar mungkin udah nggak bisa disaingin lagi ya Iya, kan, iya, benar-benar iya, begitu luar biasa. Iya. Wah, ada siapa ini? Ebi? Kok Ebi? Ebi kenapa kok sedih gitu? Coba sini Ebi. Kenapa sih? Ebi kenapa sih jadi belakangan ini suka nangis-nangis gitu? Kenapa? Bawa apa ini? Bu Yasin. Kenapa? Kan Ebi ngefans banget sama Olga. Terus Teh Domikan juga ngomong bahwa kan almarhum sudah mengisi hari-hari kita semua. Iya. Ebi juga ngerasa kayak gitu. Emang kok Ebi sukanya sama Om Olga apanya? Lucu Om, orang kalau ngelihat di TV pasti Ebi ketawa. Iya, Pasti Ebi BT-nya hilang. BT-nya hilang. Terus kalau misalnya menghibur orang, Ebi pengen kayak Om Olga. Iya. Heeh. Apa yang paling Ebi suka sih dari Om Olga? Caranya menghibur tante, semuanya bisa ketawa kalau ada Om Olga. Iya. Tapi Om, boleh nggak? Ini kan udah 14 hari. Besok ya 14 hariannya Besok, sekarang kita ajak pemirsa yang ada di rumah doa bareng yuk Om. ya. Boleh, nanti kita doa bareng ya. Dan jelas sosok Om Olga itu luar biasa ya Bi ya. Kita nggak pernah tahu loh. Menghibur seperti Olga yang membuat semua orang tertawa, dia selalu ceria depan orang banyak, tapi dia tidak pernah menunjukkan kalau dia sedang kesusahan. Tidak pernah menunjukkan Pernah kalau dia ingat nggak? sakit. Dia dalam keadaan sakit, terus pakai kursi roda, pernah kakinya juga sampai di perban seperti itu, tapi dia tetap bekerja loh. Nggak pernah Dengan kena lelah. tertatih-tatih loh. Karena malahan kemarin sempat dapat berita juga bahwa panasnya sempat 40 derajat tapi tetap maksain kerja. Itu apa Itu ya? harusnya kalau orang Dedikasinya normal yang tuh begitu luar biasa kan? Udah ngigo ya, Iya. udah nggak sadar. Betul. gitu. Karena Dia 40 masih tetap derajat kerja. tetap kerja, tetap mau menghibur karena almarhum merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya. Kayaknya punya kesenangan sendiri kalau bisa menghibur orang banyak. Ini pernah kerja bareng nggak sama sosok almarhum? Pernah kerja bareng dan yang pastinya begitu profesional sekali ya. Dia tidak pandang bulu, mau berbagi seperti teman-teman yang bilang bahwa Olga adalah sosok yang nggak pernah pelit ilmu. Tante Indi diajarin apa aja emang? Kalau misalnya mau tampil nggak perlu jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Karena Kata siapa? nanti Kata kata almarhum. almarhum, karena nanti orang lain akan bisa mencintai lo dengan diri lo sendiri, nggak perlu menjadi orang lain katanya gitu. Tapi kalau Ebi pernah ketemu sama Om Olga nggak sih? Hah? Kamu? Ada tamu? Ebi yang bukain Iya, pintu Om. coba. Kita Assalamualaikum. Bukan, yang datang yang assalamualaikum. Obi, Ini yang Ebi yang jawab, assalamualaikum. aku datang. Oh, Keluar. Masuk. Hai. Bang Billy. Kabar Bang? Halo Bang Billy, apa kabar? Silahkan. Yuk. Duduk Bang. Silakan duduk Bang. Gue bingung. Cantik kan? Di sini. Wah, pemirsa, selamat datang di Ada-Ada Aja dan kita masuk ke Ada Ngobrol. Bang Billy, kebetulan banget mampir. Dari tadi kita ngebahas tentang almarhum. Kebetulan mampir. Iya, Kata siapa kebetulan? kebetulan mampir kamu. Enggak, di telepon kreatif diundang Ya sama bilang aja Gitu. kebetulan mampir. Iya kebetulan pas dua pedang lagi di luar. Kalau ada dua pedang bisa kamu ditarik sana juga. Oh gitu. Tapi ini buah-buahan bener gak sih? Boleh, Benar. silakan. Bener Bang Billy. Bener, Bang. Bener nggak bohong nggak Kamu bohong. ini dari mana? Dari rumah? Enggak, dari ada Ada acara juga. lain. Suasana rumah berubah nggak sih ketika masih ada dan nggak ada almarhum? Beda lah. Di rumahnya siapa ya? Bang Billy apa di rumah Mama? Ya di. Jangan sedih-sedih dong. Ya Oh enggak. enggak, kita mah emang nggak sedih-sedih. Mau santai aja, relax. Iya. Calling down. Ya. Calling down. Calling down. So Inggris lu.
Berubahnya apa sih? Walaupun jarang ketemu kan, karena Sama siapa? Olganya kan emang sibuk, maksudnya jarang di rumah juga Olganya gitu. Jadi, Nggak, tapi setiap hari pasti ketemu, Kak. iya, iya. Iya, kalau perbedaannya kalau untuk sekarang sangat jauh, drastis. Sampai 180 derajat itu. Ya kan biasanya kalau di rumah kan ada sosok almarhum kan, biasa Bang Billy ceria, terus ketawa-tawa bareng, apalagi kan asisten-asistennya atau yang pengikut-pengikutnya almarhum kan banyak banget. Dan lucu-lucu. Itu mah asisten rumah tangga, asisten rumah tangga. Beyonce gitu-gitu. Terus Jadi pengikut emang Si lucu. Rihanna. Jadi emang masalah lucunya tuh Beyonce, ya. Rihanna, Hello Kitty, Tuh. Madonna, Itu dinamain sama Olga itu sama semua. Olga semua. Jadi lucunya itu nggak hanya di depan kamera saja, nggak di atas panggung saja. Hari-harinya juga emang suka hayal-hayal ya. Hayal. Jadi apa gitu. Jadi kan iya, kalau pengikut almarhum kan banyak banget tuh, kalau di rumah pun itu udah pasti rame banget Kak Irfan. Jadi yang Billy rasain sekarang ini udah nggak ada lagi. Sekarang Billy di rumah sendiri, tapi ada sih maksudnya kayak Masih yang suka pada yang datang-datang. driver Bang Billy, ada asisten rumah tangga Bang Billy. Tapi kan itu sangat beda banget nggak adanya almarhum. Mereka pun jadi beda juga suasananya. Yang dulu mereka juga suka dibecandain sama Olga. Sekarang mereka juga jadi nggak seceria dulu kah? Iya, nggak cuma Billy aja, maksudnya pengikut-pengikut almarhum dan asisten Bang Billy juga nggak seperti biasanya. Biasanya kan kalau sama almarhum kan emang almarhum kan doyan banget bercanda. Iya, iya. Di atas panggung maupun di luar panggung gitu loh. Ya, saking sukanya bercanda, kadang nggak bisa tutupi. Beberapa orang ada yang sakit hati, merasa terluka, bete dengan almarhum saat itu ya. Dan ketika kehilangan, mereka yang, aduh, dia itu adalah seorang penghibur, baru tersadar dan ya mau dimaafkan. Ya mungkin kalau kata Kak Irfan, di luar sana ada pasti beberapa orang yang merasa tersinggung atas perbuatan atau perkataan almarhum. Nggak bisa dipungkiri. Ya. Ya Bang Billy sih sebagai adik perwakilan almarhum pengen mengutarakan bahwa mohon maaf kalau almarhum mempunyai salah perkataan atau perbuatan. Ya, Pemirsa yang ada di rumah maupun teman-teman di sini, ya. mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Mungkin maaf dari kalian semua bisa membawa dampak positif terhadap almarhum sendiri Ya. di sana. Itu sih yang Billy sampaikan. Insya Allah ya, Amin. tidak ada kesalahan-kesalahan yang mengganjal ya. Jadi mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya ya Bang Billy ya. Aduh. Tapi Silakan Bang. nggak apa-apa. Enggak. Cantik banget sih, Aduh. udah nikah cantik Aduh. banget. Tapi Kak Irfan Abang ini, kelihatan gak peres ya. Kak Irfan ini sempet datang. Ya, Dia sempet Ikut gitu-gituin teman-teman yang Rame banget itu jadi ya. ketika yang mengganggu jalan. betul, jadi pas ketika jenazah nyampe dari Rumah duka ya. airport menuju ke rumah mama ya. Kan nyampe duluan Bang Billy tuh. Bang Billy juga mukanya kenceng, kebayang sih. Maksudnya itu kan Shock, kita campur aja aduk shock, ya. apalagi orang terdekat. Saking banyaknya orang datang, wartawan, penggemar, masyarakat. Itu beneran ketika ambulan itu nggak bisa berhenti di depan rumah ya. Nggak Harus bisa. agak sedikit jauh dan akhirnya peti itu harus kita gotong bersama dan itu bener di sama Chan, sama Tara, sama Indra Bekti. Indra Bekti. Betul. Jadi kita mundur-mundur, tolong dong, tolong. Pada saat tolong. itu Kak Irfan artis kayak bukan artis, kayak seperti manusia biasa. Iya, iya. Baik deh. Ya, Saya kan kita- memperhatikan, oh orang-orang ini berarti care sama almarhum. Ya mudah-mudahan kebaikan Kak Irfan dibalas sama Allah. Amin, amin. Banyak sih, banyak yang sayang sama Olga, banyak yang Pasti. datang, nggak Billy bisa, Bang Billy nggak bisa sebutin satu persatu, banyak, banyak banget yang datang, teman-teman dari siapapun itu orangnya banyak. Dan subhanallah ketika peti dibuka saya termasuk beruntung ya bisa berada di situ karena kangen lah udah 1 tahun lebih Ya. kita Olga apa kabar, Olga gimana keadaannya sekarang, Kita nggak mukanya tahu, sekarang kayak iya, gimana, iya. ketika dibuka yang
Ini lu gak. Kayak Irfan lihat ya. Lihat. Kayak Indra bersih Bakti banget. depan muka persis ya. Bersih Katanya kayak banget. tidur aja Iya, katanya Irfan. bersih putih, Iya. rambutnya gondrong ya, Iya. diikat terus. Aku sama Bakti itu ikut gotong ke Gotong ya? tempat mandi loh. Itu menjadi Jadi pengalaman aku yang gitu luar tutupin biasa ya. mukanya. Kak Irfan, Kak Indra Bakti. Iya. Ya. Aduh, sampai Mbak Vera saat itu gini, tuh Van, puas-puasin, tuh lihat muka Olga. Ya kemarin kan pada pengen lihat kan, puas-puasin. Bersihkan Van, iya Mak, bersih, putih, seger. Ganteng gitu ya. Kayak lagi tidur, aku udah ngomong gini, dia kayak lagi tidur. Wah, mudah-mudahan ya, bahagia Ya. di sana ya. Tapi mungkin kita flashback lagi bahwa sempat ada film Lost in Singapore. Oh iya. Itu sebenarnya itu proses pembuatannya almarhum sudah mulai sakit atau masih dalam keadaan sehat sih? Awal pembuatan Olga dan Billy Lost in Singapore itu Januari 2014. Oke. Olga kan masuk rumah sakit April 24 April 2014. Itu di Indonesia, di RSPI atau Itu udah ke- SPI, di RSPI. 24 April 2014. Nah, proses pembikinan film Bang Bil itu mulai awal Januari tahun baru. Ya. Kita rencana mau bikin, sebenarnya film itu nggak ada rencana jauh-jauh hari. Awalnya kita tuh mau liburan, semata-mata mau liburan Kak. Liburan Refreshing, terus ya. refreshing, satu manajemen. Kita habis tahun baru nih, kita liburan kemana? Ke Singapura yuk, main-main, refreshing. Akhirnya adalah terbenak Olga atau Mavera gitu. Kita bikin film yuk. Bikin Ada film aja kayak idenya lagi ya. bikin mau bikin Iya, apa benar, ya? Kak. Jadi film itu nggak bergebu-gebu, kita jadinya kapan? Kita ini santai. Karena emang niatnya sebenarnya Emang liburan. Liburan. Karena emang hari-hari mereka juga sebetulnya kalau difilmkan itu bisa Jadi dokumenter. Iya, karena lucu-lucu banget. Yuk kita lihat dulu ya cuplikan Lost in Olga Lost in Singapore. Singapore ya. Yuk, ini dia. Ini bandara, depanan lagi bukan bandara. Apa ya? Ban dalam. Ini tempat main namanya universitas. Universal Studio. Universal ini apaan aja? Adanya sih apaan aja? Permainan-permainan apaan aja? Permainannya banyak. Apaan aja? Jadi ada yang namanya kemidi putar. Ini putar. Bebek-bebekan yang Norak lu. tahu yang pernah di film Titanic yang kapalnya tahu nih. ketubruk es cendol. Bu, es batu apa cendol nih? Kutub es. Apaan es Gua cendol? kutub lo. Kutub lo. Jambu kutub. Kelutuk. Batuk. Dasar orang kampung lu, udik lu, dusun lu. Masa pesanan di restoran di Singapura begitu? Nih, orang yang suka pergi Norak makan lu. sini. Mie satu, nasi kuning kan ada kan di sini. Ini kok pintunya kebuka sendiri, Yoga? Norak lu nggak pernah nonton film Sidul? Ini Yang si matic, Sarah otomatik itu yang- namanya otomatik. Otomatik. Kontrakan ini cakep-cakep ya. Kontrakan sembarangan lu. Bingung banget negara orang gede banget kayak gini. Mana sih Bang Billy? Dicari di sampahan nggak ada. Billy, astagfirullah Bang Billy, abang lu lucu banget ya. Ini bandara depanan dikit bandara. Lo tahu kapal Dia ada Titanic aja. yang pernah nabrak es Cendol. cendol? Terus itu terus apa? Kukutub, Kutub. dikutub. Ada lagi? Kukutub kau jadi batu. Oh, Betul, ke batu. Tapi itu celutukan-celutukan dan celotehannya itu sebenarnya nggak Ada bisa lagi. kita lupain dan nggak punya hari-hari loh emang orang. gitu juga. Ada lagi pas adegan Bang Billy hilang, dia tuh ke apa ya? Apa? Lost and found. Bukan, kalau orang Indonesia tuh kalau yang ada di Informasi. imigrasi. Imigrasi. Itu kedutaan. kedutaan nanya sama orang kedutaan, speaking Indonesia. Yoga pertama ngomong Indonesia dulu. Saya mau nyari adik saya. Siapa tahu disimpan di locker. Gitu kan. Harus nanya ke embassy apa Ya, imigrasi. embassy, iya. Embassy gitu. Terus Dia adegannya lagi tuh sama Tara nyari Bang Billy. oh, siapa sangka ya judul Lost in Singapore itu jadi tanda kutip lost in Singapore. Bener-bener hilang Olga di Singapura ya. Maksudnya ya harus kita kehilangan Olga di Singapura sana ya. Dan ini kita lihat juga foto-foto yang menjadi kenangan juga buat Bang Billy. Iya. Di sini ditulis bahwa Billy kangen yoga, ya Allah. Ini 5 Juli. Masih tahun lalu kah? Selamat berpuasa semua bagi yang menjalankan, Bukan, semoga ini puasa tahun hari ini lalu. memberikan keberkahan. Ketika Olga sudah diterbangkan ke Singapura. Udah. Kalau bulan Juli udah. Udah Kan ya? Olga kan
tiba di Singapura 3 Mei 2014. Iya. Ya, dalam setahun ini ketika Olga dirawat secara intensif di Singapura sana, kehilangan sudah mulai terasa. Tapi masih ada harapan Biko kangen tinggal ke sana ketemu ya. betul. Sekarang ya tinggal mendoakan saja Bil ya. Cuma bisa mendoakan ke makam almarhum. Bang Billy kalau sekarang ini kan udah nggak bisa timpal balik apa yang Yoga selama ini ngasih ke keluarga Bang Billy ke Bang Billy. Bang Billy cuma bisa ngasih cuma doa. Nggak bisa ngasih sesuatu barang yang apalah. Udah nggak bisa dan udah nggak berguna. Cuma bisa ngirimin doa dan doa. Ya. Dan orang baik akan dikenang kebaikannya Betul, pastinya dan betul. begitu banyak loh kebaikan Olga Saputra tuh. Pasti buat orang-orang sekitarnya, buat masyarakat itu juga pasti semua kenangan-kenangan yang baik yang akan diingat terus. Kalau kita lihat ini sebenarnya ini hanya menjadi sebuah kenangan sekarang ini. Kayak masih hidup tau gak sih? Lu ngerasa gitu gak? Kita tuh Iya. Lu aja teman nih, lu kan teman nih. Maksudnya kayak merasa masih ada. Iya, ya. betul. Apalagi gue kayak Irfan maksudnya. Gue tuh kalau di rumah kan ngerasa sendiri. Gue kalau naik tangga aja, gue kalau lewat depan kamar abang gue, kayak abang gue masih ada di situ segitu. Kayak masih ada terus ya. Karena kamar abang gue sekarang ngebuka gitu. Kan gue selalu ke kamar gue ngelewatin depan percis. Gue kalau malam-malam gitu kan gue nggak pernah bisa tidur nih. Sampai sekarang pun gue tadi tidur cuma 2 jam. Gue malam-malam gitu. Gue naik ke atas, gue lihat, ya Allah kayak Masih masih ada. ada ya? Masih ada. Auranya masih ada ya? orangnya masih ada di situ. Dan gue pikir, kok ini emang benar terjadi gitu kadang-kadang Believe it pikiran or not pemilih. ya. Berarti sebenarnya kita pada saat kehilangan orang yang sangat kita cintai, rasa percaya bahwa orang itu benar-benar sudah nggak ada itu cukup lama loh. Ya betul. Dan keuntungannya kita sebagai penghibur-penghibur ini kita kata-kata Aditya Guwai kemarin, kita tuh seperti sedang mengukir sejarah, terekam apa yang telah kita lakukan dan ketika kita tiada seperti almarhum Olga ditayangkan kembali tuh merasa yang iya ya dia tuh begitu lucu ya. Ebi kenapa naik sepeda di rumah? Ebi lagi SMS-an sama tante. Tante siapa? Anak kecil sama tante gimana sih? Om Ipan. Daripada Om Ipan ngejalin Ebi SMS-an sama Om. Iya mau Irfan lah. Ya jangan lu. Ebi sama si tante mana? Sama tante mana? Tadi tantenya lu mau depan komplek rumah kita. Dia mau main ke sini. Jemput kasihan. Aku mau jemput. Tante Ya siapa udah sih? jemput. Dadah, aku pergi. Dah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hati-hati Ebi. Ini tante mana sih, Ah? Sorry Ebi agak bongsor. Itu Ebi apa ya? Ebi Cilembu. Namanya Nama pendeknya Ebi. nama panjangnya kucing ala Ebi. Ucing ala Ebi. Oh, Ucing ala kirain Ebi. nama pendeknya Ebi, nama panjangnya Ebi Yawak. Ebi Yawak. Iya. Aduh, ternyata kelucuan itu menurun. Aku Iya, datang. Betul. Ebi. Hey. Ini tantenya Om. Halo, apa kabar? Halo, saudara. Apa kabar? Silahkan. Sebentar, Ebi. Ya, kok sepedanya dipanggul gitu sih? Kok sepedanya dipanggul gitu? Masa tantenya disuruh jalan, malah yang digendong sepedanya? Orang Ebi masih kuat. Ebi kan laki-laki kuat. Ya nggak usah bawa sepeda kok gitu ngapain? Jalan aja ke Om. Tapi Ebi emang sepedahannya jago banget ya. Iya tuh, sampai betisnya begini tahu. Ini Om tantenya. Katanya tadi Ebi tinggal ya? Janji mau membawa ke sini malah Ebi tinggal. Iya, Ebi lupa orang Ebi masih kecil. Masa Ebi masih kecil udah punya pacar dancer? Tuh. Itu Om Gilang Diga. Oh itu Om Gilang, ini Ebi beda tahu. Oh, ini Ebi punya pacar nggak? Ebi belum boleh pacaran sama Om Ipan. Iyalah. Orang Ebi masih Iya. kecil. Tapi Ebi walaupun kecil udah mulai bekerja ya. Kerja buat apa Ebi kok kerja? Ebi kerja buat cari sponsor buat Om Gilang Diga nikah. Oh gitu, ya mudah-mudahan Ebi ya. Emang Om Kalau Gilang Ebi makin persiapannya sampai terkenal, mana, Om Gilang? Ebi makin terkenal, Iya. Om Gilangnya pernikahannya makin meriah. Emang Om Amin. Gilang mau nikahnya kapan sih? Kata Om Gilang di tahun depan nungguin sponsor dari Ebi yang cariin. Oh gitu, belum ada satupun. Belum. Kasian ya Ebi. Iya, makanya usahanya lah biasa tuh Om Gilang. Gila ya, kalau aku lihat Sampai Om Gilang matanya celong dari matanya. pagi sampai pagi ya. Iya.
Sampai sakit. Sampai suaranya celek loh Om Gilang Dika Katanya tuh. suka masuk angin ya Om Gilang juga ya? Iya. Kasian kerjanya Nggak ya. apa-apa. Yang penting kan mau nyenengin anak orang. Oh iya benar. Ebi nanti contoh Om Gilang ya. Jadi nanti kalau Ebi Iya, udah aku gede mau jadi punya kayak pacar Om ya. Gilang Dika. Tapi kok Ebi nggak pernah ketemu Om Gilang Dika ya? Itu dia Om Gilang juga nyariin Ebi terus. Ya udahlah. Sama itu juga Om Mario juga nyariin Ebi. Iya. Mario Dino. Iya. Udah gitu juga Ebi Om mana? Atau jangan-jangan Om Ebi Gilang di Gade depan. nyariin. Oh, Om males, Ebi. Ariel. Om Vidi Wiji. Aldiano kemarin juga Om Vidi Aldiano juga nyari. Mereka lagi tur keluar negeri semua Om. Oh gitu. Oh udah. Tadinya mau aku panggilin Oh, mereka. udah mereka pergi. Ya udah, Ebi mau ikut Ini ngobrol tante nggak? siapa? Namanya Tante Leni. Ada yang keren. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini tuh berapa bersaudara sih sebetulnya? 7. 7. Reni nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Di bawahnya Olga. Olga tuh nomor 1. Olga nomor 1. Olga, Reni, Bang Billy Bang Billy nomor 4. nomor 4. Wah, berarti pantesan Olga tuh ya dari dulu cita-cita itu emang mengangkat derajat keluarga, pengen nyenengin keluarga terus ya. Dan berasa banget ya bahwa ketika Olga itu gini, Bang Billy ngerasa nggak? Ngerasa ada tongkat estafet gitu. Olga eksis, kemudian tiba-tiba muncul sosok Bang Billy. Yang Iya. dulu Ya sepertinya sudah Dulu apa ya, tuh. sudah dipikirkan gitu ya iya, sebelumnya ya. kayak maksudnya gini kalau kita berpikir ya, kayak udah tahu gitu. Kayak udah punya firasat, kayak mau sampai segini, sebelum gue ini keluarga ada yang nerusin. Bang Billy, ada Mungkin- kepikiran gitu gak sih? Mungkin nih kalau kata Bang Billy, mungkin sosok Olga itu tidak mendorong, bukan semata-mata nama besar Olga itu bisa dampak baik terhadap adiknya. Maksudnya contoh Olga tuh bukan tipe orang yang dia punya nama terus adiknya untuk dijadiin artis. Tidak. Olga itu tidak pernah menyuruh Bang Billy jadi artis. Contoh gini. Bang Billy jadi artis sono nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah mendorong-dorong jadi artis. Lagi itu aja pernah direktur TV, orang-orang TV, Olga, ini adek lo mau jadi artis ya? Jawaban Olga cuma, tuh terserah adek gua mau nggak? Dia kan orangnya malu, udah gitu aja. Dulu awal kemunculan Billy itu ketika Olga sempat sakit, sementara tampil di acara sahur, akhirnya Bang Billy gantiin. Dan gue sebagai penonton saat itu nonton, ih siapa nih? Mukanya mirip Olga banget. Jadi Dan- kita masih belum tahu dan sebenarnya ya. kemampuan pun nggak timpang, maksudnya untuk orang baru, tapi udah berani seletukan emang sudah terbiasa di lingkungan sama Olga dibiasain gitu juga ya. Di rumah ya. Di rumah emang biasa, begitu ya, Ren? Bapak suka nyeletuk gitu. Jadi kalau misal lagi ngumpul tuh kadang-kadang misalnya ada Bapak, Mama, Billy, Olga, kita rame-rame. Ntar Olga nyeletuk dulu, misalnya Bapak datang, "Bang, bakso 1." Ntar Bapak dibilang, "Pakai saus nggak?" Gitu. Jadi itu si keluarga emang Iya. suka gila-gilaan gitu. Mama juga polos banget ya. Kalau Mama sih orangnya diem dia. Polos kemarin ketika almarhum lagi dimandiin, mondar mandir. Terus, Van, maafin Olga ya? Iya. Terus dia yang, Bang Billy ada di dalam nggak? Mandiin? Panik iya, ya, mandiin. panik. Nggak, bingung gitu. Iya. Maksudnya kayak kehilangan separuh nyawanya gitu ya. Iya. Ya Iya. kan? Tapi kalau misalnya kita dengar lagi ceritanya bahwa Reni ini pernah punya pengalaman pada saat melahirkan tidak ditemani almarhum ya? Sempat atau bagaimana Gimana sih? ceritanya? Emang ada gitu? Iya, waktu jawab apa itu? Jadi gini, apa ya? Jadi kalau saya kan setiap ada momen Olga selalu datang. Acara kayak lamaran, pernikahan, dia selalu kayak ngedukung saya gitu maksudnya. Hadir, mendampingi Hadir ya? damping apapun gitu loh, kayak saya wisuda, padahal dia sibuk banget. Saya cuma ngirim SMS, cuma bilang gini, "Enggak, datang ya, Reni wisuda." Dia selalu datang apapun. Nyempetin, di tengah kesibukannya. Padahal dia ada syuting. Sampai dia bilang gitu, ada acara, "Kasih gue waktu dong, gue pengen datang buat acara adik gue," gitu loh. Nah yang paling saya sedih, 7 bulanan nggak datang. Terus pas saya melahirkan, saya kan disesar. Pas sudah disesar saya nangis sampai dokternya bilang gini, "Bu Reni kenapa?" Kata gitu, "Sakit ya," kata gitu. Terus Reni kan kalau Reni ditemenin mama, jadi mama bilang gini,
enggak, itu karena dia mikirin Olga katanya gitu. Soalnya kan keluarga datang semua, manajemen juga datang semua, Billy datang semua. Cuman Olga doang nggak ada yang datang. Reni bilang gini, Ma Yoga gimana? Reni bilang gitu. Saat itu Olga lagi di Singapura. yang sudah dirawat. Berarti baru ngelahirinya. Iya baru. Itu anak itu. Oh iya masih bayi. Jadi ngerasa nggak lengkap ya. Momen-momen penting dalam kehidupan Reni biasanya ada sosok Olga yang mendampingi. Dan Olga sampai menguruskan terlahir pun Olga udah nggak akan Olga nggak tahu sosok ponakannya seperti apa. Iya. Ponakan Olga sekarang 2, Kellen sama Viola. Padahal lucu-lucu banget gitu loh. Belum pernah ketemu dua-duanya? Belum pernah dan belum pernah ngeliat. Mungkin ini kata Bang Billy, mungkin Olga tahu kali sekarang kalau bahwa Olga ini udah Dia punya udah ponakan. Dia bisa melihat kali. Dan ponakannya ini akan bangga sekali mempunyai om seperti Olga ya. Luar biasa banget. Sebangga apa sih Reni sama kakak tercinta? Dia aduh nggak tahu, nggak bisa diungkapin, banyak banget gitu bangganya tuh. Jadi apa yang bisa, yang menurut dia buat keluarga itu seneng, mampu sama dia diusahain gimana pun caranya gitu loh. Luar biasa ya. Kalau kita lihat kan kerjanya begitu luar biasa Dan ya, itu untuk dari keluarga. pagi sampai pagi, dan itu untuk menyenangkan keluarga. Hebat banget, luar biasa sekali. Ini keluarga dekat Olga. Kita saja yang ketemu hanya di layar TV, Ya. saya ketemu hanya Sesekali, sepintas-sepintas ya. saja sekali-kali ngerasa kehilangan. Betul. Apa jadinya keluarga yang terdekat yang tahu Olga dari kecilnya sampai besarnya sampai sehari-harinya, bagaimana perasaan Ya. kehilangan mereka. Nanti tanya juga kebiasaan yoga sama kakak. Kakak paling banyak pengalaman kebiasaan Boleh yoga. boleh Ntar nanti ya. Ya, Pemirsa nanti kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi ya pastinya. kebiasaan yoga atau Olga seperti apa sesaat lagi. Dan kemana-mana tetap di ada-ada aja. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar syahdu berkumandang. Ya, 7 hari wafatnya Olga Saputra, kediaman orang tua Olga tetap ramai dikunjungi pelayat dari berbagai kalangan. Sosok almarhum Olga yang ceplas-ceplos dan supel ini menyimpan kenangan yang tak terlupakan. Sementara itu, sepekan kepergian Olga Saputra justru menguak sisi lain dari Mak Vera, manajernya. Jadi keputusan ini nggak ada satu pihak, nggak ada keputusan Mak pribadi, ini udah ada keputusan dari keluarga Bang Billy bahwa waktunya Olga sakit biar keluarga yang ngurus. Nanti kan otomatis kan kalau misalkan sembuh pun kita share sama teman-teman. Bukan berarti kita mau nutupin bahwa kondisi Olga seperti apa enggak. Ini juga bukan salah Mak, ini juga bukan salah Bang Billy. Ini kan udah jalannya Tuhan. Gitu. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Iya, itu tadi namanya Om Yoga. Udah pernah ketemu belum sama Om Yoga? Belum ya, ini lucu. Belum, kasihan gini, belum ngeliat omnya. Iya, tapi kan Hey, bisa Kellen. lihat itu ya, bisa lihat tayangan-tayangannya ya. Bisa nonton Kan filmnya sekarang ada ya. YouTube, Iya, Om. wah, Sekarang kan pasti bisa lihat bangga. internet. Iya, pasti bangga ntar pas Nanti begitu. kalau Ki udah gede, lihat Om Olga ya. Iya. Ini namanya Kellen pemirsa. Yang pas Anaknya Kak proses Kareni, anak pertamanya. anak pertamanya Kareni pas proses kelahirannya Kak Olga nggak bisa Bisa ngelihat, dampinginnya. dampingin. Tapi pasti Olga menjaga Kellen pastinya. Iya. Oke, tadi tayangan yang kita lihat bersama itu ada tayangan 7 harinya kepergian Olga dan nggak kerasa besok sudah masuk ke 14 harinya. Memang simpang siur mengenai keberadaan Olga beberapa bulan terakhir sampai ada klarifikasi dari pihak manajemen dan juga Bang Billy. Tapi sebelumnya tadi kita sudah janjikan mengenai kebiasaan-kebiasaan Olga yang tadi klarifikasi Yang nanti nggak kita terlupakan bahas ya. dulu ya. Kebiasaan Olga yang nggak bisa terlupakan sama Kareni apa sih? Apa ya? Jadi ini yang kebiasaan waktu masih kecil atau? Boleh apapun. Masih kecil juga Masa boleh, kecilnya kita dia pengen gimana, tahu. penasaran. Bisa menjadi sosok sebesar Olga itu gimana sih waktu kecilnya? Oh jadi saya cerita ini dulu ya, waktu dulu kan kita jualan. Jualan kayak semacam es ya. Jadi yang nungguin itu tapi jualannya itu deket rumah syuting artis, Bu siapa bilang? Bu Yaya. Bu Yaya ya. Iya.
Jadi Yang biasa Olga nonton. nonton. Jadi dari situ, jadi kita jualan berdua. Ditugasin tuh sama bapak jualan berdua. Jualan es? Jualan es. Apa sih kayak pot? Es. Apa es? Apa sih yang diplastikin? Yang diplastikin Iya, gitu tapi iya, di yang panjang gitu, dipanjang, iya, tahu, giniin. tahu. Saya berdua sama Olga. Terus pas udah itu Yoga bilang gini, Ren, tunggu sini ya sebentar ya, kata gitu. Yoga ke dalam dulu lihat, ntar siapa tahu ada yang beli, ntar Yoga suruh beli di sini. Udah tuh Olga tuh masuk tuh pas Area udah syuting? ke area syuting, masuk. Ren nungguin di situ, kok lama banget nggak balik-balik. Dia balik tuh girang ketawa, Reni, ada yang beli nih, 3 botol gitu kan. 3 botol, yaudah dilayanin, yaudah ya Yoga balik lagi ya, kata dia gitu. Yoga balik lagi, terus sampai Reni tungguin nggak balik-balik lagi. Terus? Akhirnya Reni samperin, dia lagi nonton. Lagi nonton syuting. Padahal harusnya jualan dia. Iya, Baru Reni nonton. bilang, gak, tapi Reni juga seneng kan. Gak, gantian dong, gak, ntar dulu deh sono tungguin dulu gitu. Berarti ketertarikan dengan dunia syuting emang udah dari kecil juga ya. Siapa dia- sangka bocah penjual es tersebut bisa menjadi bintang besar di Luar dunia biasa pertelevisian namanya. Indonesia ya. Terus ada lagi, jadi kalau Olga itu kan kalau tidur itu kan suka ngulek, nggak bisa diem. Kita kan di rumah itu kan rumahnya kecil ya. Dia yang nggak bisa diem tidur, dia sama Olga berdua Jadi itu. numpuk kayak ikan teri. Rumah Bang Billy kecil banget, di situ udah banyak tikus. Terbuat dari kayu-kayu. Iya, terus? Ngumpul tidur. Tidur ngejejer gitu. Ngejejer Iya. gitu. Kalau misalkan dipatok sama tikus, dipatok semua tuh. Berdarah semua. Tapi kalau kasihan si adik Bang Billy, si Ocha yang sering banget tuh. Ocha. Karena dia kan nggak. Ocha sehari kadang 2 nggak- kali. Ocha sering banget nih. Jadi kalau abis makan tuh jarang cuci tangan itu Jadi digigitin tikus. tikus mulu. Ya Allah. Ini ngumpul gitu kalau tidur tuh kayak ikan teri banget. Lagi pula juga rumah juga nggak rata sama ubi sama tanahnya gitu. Jadi ginjal berjul gitu. Berjal gitu. Tidur di bawah pakai tikar Pakai gitu. tikar gitu. 7 anak. 7, 9 sama bapak mama. Oh iya bener. Ya Allah. Rumah kecil aja anaknya banyak ya. Tapi gue cerita nih, nih demi Tuhan ini lucu deh. Kalau misalkan lagi pada ngumpul nih, Olga nih, belum apa-apa dia waktu zamannya SMA apa SMP tau dia. Pokoknya Billy waktu kecil banget. Kalau misalkan dia bangun tidur, dia bangun dia set, apa yang dilakuin sama dia tau? Apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bau pagi Bau hari. banget kan baru bangun pagi. Ya Allah. Terus dia nyuruh apaan? Nyuruh apa? Pagi-pagi tau nggak zamannya kerupuk yang bulat, yang sambel, kerupuk sambel. Iya. Yang kerupuknya ada isinya 10 biji, Bener. sambalnya cuma 1 Iya, biji. iya. Yang tapi banyak. Kalau beli di warung dipakainya Iya, sendiri. iya. Nah, kalau pagi, Bang Billy beliin kerupuk dong. Dulu harganya cepet apa gocap perak gitu. Beli gitu. Ke warung. Bang Billy beli, set ambil kerupuknya. Billy pakai sambal. Terus kata tukang warungnya, sambelnya jangan banyak-banyak ya, kasihan orang nggak kebagian. Jadi kalau sambelnya nggak banyak, sama Olga, Bang Billy suruh balikin lagi. Jadi Bang Billy kalau misalkan nih pengalaman Bang Billy pakai sambel set di Yoga, nggak mau, sono pakai yang sambel lagi. Lah kalau kita kan disuruh sama abang saya nurut aja, tapi pihak warungnya marah-marah soalnya kan kerupuknya masih banyak yang lainnya, nggak kebagian. Iya, Sambelnya suruh banyak gitu ya akhirnya. Olga makan kerupuk sambal tau kan? Iya, Yang bulat iya, gitu, tahu, yang tahu, isi 10 biji tapi sambal 1 biji. Iya. Iya, Om Yoga Dia tuh tahu lucu ceritanya banget. tuh, Om dia Yoga tahu tuh lucu ceritanya. banget, iya. Dia tahu Tapi ceritanya. emang kocak dari dulunya udah kocak ya. Yoga dari kecil dia. Nah, tapi mengenai ini nih, berita simpang siur banget. Banyak sekali teman-teman Olga yang ingin menjenguk ketika di RSPI, begitupun ketika di Singapura. Ya. Banyak yang pergi ke sana nggak bisa masuk katanya. Jadi sampai orang ngomong, ini kenapa sih tertutup sekali? Walaupun sudah diklarifikasi oleh Tapi Bang pasti ada Billy. pihak-pihak yang mengatakan hal tersebut, Iya. yang merasa Bang Billy kecewa. sering banget udah klarifikasi, Bang Billy udah mengutarakan itu semua bahwa Olga ini itu udah sering banget. Tapi kan orang pasti masih bertanya lagi ya, Billy jelasin lagi mumpung di sini. Jadi waktu di RSPI pengalaman itu udah terjadi bahwa waktu Olganya istirahat temen-temennya Berdatangan terus. terus. Sebenarnya Olga mungkin nggak itu, bisa nolak. sebenarnya itu mungkin wujud kasih rasa sayang. Olga Iya. tuh banyak yang sayang alhamdulillah teman-temannya gitu loh. Ya nggak bisa dilarang-larang Iya. gitulah. Waktunya Olga istirahat banyak yang jadi pas dari situ ini bukan karena faktor dijenguk ya. Emang keadaan Olga emang lama kelamaan kok menurun gitu loh. Akhirnya dari keluarga Bang Billy, dari manajer Bang Billy, dari teman-temannya Olga pun
ngomong bahwa kita ikhtiar yuk ke Singapura berobat, sampai tahu ada kemajuan gitu loh. Jadi cerita Bertrand Antolin kalau nggak salah yang cerita. Jadi ketika masih di Indonesia, dia telepon Olga, "Gak baik-baik aja, belum tidur." "Ya belum nih, masih banyak tamu, jam 11 malam." Akhirnya datang aja, pas datang tuh emang masih penuh dan ya masih seru ya. Olga kan dalam keadaan apapun juga pasti Gak pernah seru ya. menunjukkan kesakitannya. Jadi akhirnya ya berpikir kasihan nih kapan sembuhnya orang, kalau waktunya harus istirahat masih diganggu. Dan ketika di Singapura pun emang peraturannya apalagi sudah masuk ICU. Apalagi ruang ICU dan itu pun di Singapura gitu. Iya, di Indonesia juga ketat apalagi di sana ya. Di ruang ICU, Olga kan pernah masuk di RSPI, di ruang ICU-nya itu pun nggak sembarangan, itu ditutup. Iya. Kita masuk harus ganti-gantian 1-2 itu pun harus izin. Iya. Nah apalagi kalau di ruang ICU Singapura itu loh. Ya, hanya orang terdekat saja ya, itu yang sangat, itu pun keluarga ya. Tapi banyak yang bertanya, kondisi Olga kemarin tuh ada yang ngomong, maaf ya kalau salah, ada yang koma terus-terusan. Tapi ada yang ngomong katanya sempat sadar, nggak sadar lagi, sadar, nggak sadar lagi. Kondisi yang sebenarnya seperti apa sih, Bil? Kondisi yang sebenarnya kalau dibilang sadar, kalau menurut Bill ini, kalau dibilang sadar kayak nggak sadar, dibilang nggak sadar kayak sadar. Ngawang gitu ya. Billy pun berpikir Olga banyak respon-respon yang baik terhadap kita semua di sekelilingi. Kalau misalkan kita ngasih masukan-masukan, kita kasih semangat, itu respon Olga tuh sangat luar biasa. Kadang Bang Billy berpikir gini, kok yoga nggak bangun kasar gitu, kok yoga nggak melek gitu loh. Tapi respon-respon itu luar biasa. Respon seperti apa sih, Bang? Kayak misalkan dia bibirnya gerak-gerak, terus palanya kadang-kadang goyang, terus air matanya keluar gitu. Suka air mata keluar juga? Sering air matanya. Kalau apa tuh? Kalau kita ngasih omongan-omongan gitu, cerita. Karena kan biasanya kan kita percaya bahwa sebenarnya orang koma itu sebenarnya mendengar dan merasakan apa yang ada di sekelilingnya kan. Bahwa sebenarnya dia bisa mendengarkan, dia bisa merasakan. Makanya pada saat orang tertidur, pada saat dia nggak sadar, lebih baik diajak ngobrol, diingatkan lagi masa lalunya, keindahan-keindahannya Karena kan. indera pendengaran itu adalah indera terakhir yang diangkat oleh Allah ketika kita meninggal dunia pun. Jadi ketika kita nggak bisa melihat, nggak bisa ngomong, jadi telinga tuh masih bisa mendengar. Itu dalam kondisi sudah menjadi mayat sekalipun bisa seperti itu. Apalagi dalam keadaan koma dan nggak sadarkan diri pasti masih bisa bereaksi ya. Dari pihak dokter pun bilang bahwa Olga ini keadaannya baik. Dalam arti baik, bisa merespon dengan baik. Olga pun bisa dengar katanya gitu kalau kata dokter. Iya betul. Makanya kan kalau misalkan diwawancara emak maupun Bang Billy selalu bilang kan, keadaan Olga gimana di sana? Emang keadaan Olga baik, stabil. Tapi kan karena faktor penyembuhan Olga pun kan prosesnya emang lama. Dan juga kan emang keadaan Olga tertidur. Jadi kan kadang dia tidak bisa mencerna makanan karena kan emang keadaannya Olga tidur. Terus akhirnya kelamaan akhirnya dampaknya kena lagi kayak semacam sakit lambung, HRDP gitu. Jadi kan lama-kelamaan akhirnya turun gitu. Mungkin yang orang dengar itu membaik. Oh berarti sadar ya. Oh berarti ada. Jadi mungkin orang karena mendengarnya cuma sekelebat, cuma taunya membaik aja Bang. Jadi mungkin persepsi orang kan ditangkapnya berbeda-beda. Momen detik-detik kepergian Olga. Sebentar, ada telepon. Telepon Ebi Om. Coba telepon dulu. Ebi cocok punya anak ya? Iya, udah saatnya menikah. Ebi mata kecil Om. Pencet. Sini aja. Puh. Halo. Siapa yang ngomong? Halo, iya. Udah, Ebi tunggu di rumah. Siapa lagi? Ada tamu mau datang Om. Ya udah, Ebi tamunya banyak banget sih. Ebi kan temennya banyak. Ya coba Ebi. Ini siapa yang mau datang? Tahu Ebi tunggu di depan deh. Ya udah. Coba yuk. Bukain pintunya. Bukan pintu sekarang ya. Iya. Ada di depan. Itu tadi teleponnya dari temen Ebi aja. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Nelfon gara-gara udah gak ada yang bukain pintu. Assalamualaikum. Sini. Assalamualaikum. Halo, Pak Ustaz. Waduh. Ini Bang C, teman lama saya.
Silakan, Ini Global silakan. TV ada acara luar biasa sekali loh. Ustadz itu punya Kak Irfan Nggak sini. apa-apa, Bang Jack mau di situ boleh nggak? Bang? Gimana? Ulang lagi nggak apa-apanya gimana? Dia harus ngalah, Bang. Gimana? Bang Jack mau Bang Jack mau di situ ya udah nggak apa-apa. sekali lagi, coba sekali lagi. Jalannya kok gitu. Bang Jack mah sudah tahu segalanya. Terus nggak mau duduk di situ. Bang Jack mau di mana? Di situ aja ya. Di sini berdua aja gimana Bang Jack? Bang Jack situ aja udah nggak apa-apa. Gue panggil Bang Jack sih. Dulu di sini kita panggilnya Punya Bang program Jack. ya. Acara apa Bang? Akhirnya aku tahu. Akhirnya aku tahu acara Jadi subuh-subuh acara agama, acara religi. Ada tukang nasi uduknya, ada Bang Jack. Jadi di Kok tak situ itu kan nasi uduknya ke gue sih, Pan? gerobaknya maksudnya. Iya, Ustaz. Iya. Kemarin ketika di rumah orang tuanya Olga, kita ketemu juga ya. iya. Begitu banyak orang yang datang yang ingin mendoakan secara langsung. Padahal doa juga bisa dari manapun bisa sampai ya. Datang banyak itu menunjukkan bahwa banyak sekali yang cinta sama almarhum ya. Benar. Awalnya saya kan dapat informasi sore tuh ya. Emang udah niat besok mau takziah. Niatnya sih cuma datang, terus saya pikir jenazahnya udah sampai. Jadi baca Yasin sama teman-teman kiai itu bareng-bareng, selesai udah pulang gitu kan. Ternyata di luar perakiraan, subhanallah kan. Iya, iya. Pas saya sampai ketemu Bang Billy di dalam malah belum ada jenazah. Terus katanya udah sebentar lagi sampai. Pas sampai dari jauh saya ngelihat itu kan pintu ambulan nggak bisa dibuka. Betul. Sama A juga kan. Betul. Udah susah diatur. Ada teman-teman wartawan juga yang lain juga. Kasihan maksud saya ini udah kelamaan kan. Sudah dari Singapura terus di pesawat. Karena harus disegerakan ya. Iya. Ya udahlah nekat aja saya naik ke atas itu ambulan kan. Iya. Wah ikut ngatur-ngatur ya si Bang Jack ya. Karena memang salah satu yang harus disegerakan dalam semua urusan kan kita nggak boleh tergesa-gesa nih. Tapi kalau urusan yang satu ini harus cepet-cepet. Jadi kalau ada jenazah yang sudah meninggal, terus sudah harus dikuburin itu harus cepet-cepet. Nah, Ada saking harus cepat-cepatnya sampai ada yang mengatakan jangan sampai ada azan berikutnya istilahnya ya. makanya kemarin sempat ada dilema juga waktu mau nyolatin kan. Jadi kita nunggu zuhur itu masih 15 menit. Sedangkan jenazah udah di dalam masjid. Ya. Akhirnya kita mau zuhur dulu atau mau sholat jenazah dulu. Udah saya bilang saya ngomong sama Bib Selon, udah Bib jenazah aja dulu. Ya. Nanti sholat zuhurnya buat yang kita selesai nguburin baru kita sholat zuhur. Ya. Dan saya rasa itu udah langkah yang paling tepat. Ya. Alhamdulillah. Dan ketika di pemakaman pun luar biasa penuh banget. Sudah nungguin dari berjam-jam sebelumnya ya. Iya. Iya. Itu sama lah ya, hampir mirip dengan ketika almarhum UJ. Ya. Kan rame juga tuh sampai sebegitunya. Artinya bahwa memang orang baik itu nggak pernah ketuker. Ya. Walaupun di bidang yang berbeda, Benar. tapi reaksi orang juga sama kehilangannya dan mendoakannya ya. Allah itu kan mau milih orang baik nggak pandang bulu ya. Orang baik tuh bukan harus jadi kiai, harus jadi ustadz. Siapapun punya potensi untuk jadi orang baik. Iya. Hanya ketakwaanlah yang bisa dilihat oleh Allah ya. Betul. Kewajiban dari seorang muslim ketika muslim yang lainnya meninggal dunia adalah memandikannya, betul. mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Kemarin juga Nggak sia-sia ini santren dulu. kemarin juga ikut memandikan juga ya, Bang Jack? Enggak, karena sudah ada petugasnya Bang ya. Iya. Sudah ada. Oh, Bang petugas. Billy yang di situ ya? Yang Iya. standby di situ Bang Billy. Yang kewajiban untuk memandikan itu adalah saudara-saudara. Sebenarnya sih keluarga. Kemarin tuh ibu tuh pengen juga ya sebetulnya. Iya, itu kan saya bagian jaga ibu. Ibu nggak boleh, tahu udah nongol lagi palanya kan. Iya. Ya itu. Dilarang lagi karena ya mungkin saking Bukan muhrim kali ya? Enggak, karena Sebetulnya memang boleh-boleh aja. Boleh aja. boleh, cuman kan harus laki Bang. Ya, harus laki. Jadi walaupun di situ ada ibu, ada saudara perempuan, tapi yang lebih afdal itu ketika yang memandikan semuanya laki-laki. Ketika almarhum masih hidup, sedekat apa sih? Saya manggilnya Bang Jack, apa kebiasaan Gitu, ngomong. serah deh, beda program juga. Sedekat apa sih sama almarhum, Ustadz? Kalau Bang Olga ini kan saya lihat punya dua sisi yang unik ya.
Satu dia gokil, ngocol gitu loh. Nah, itu banyak disaksikan oleh masyarakat lah. Tapi ada sisi kemurahan hati ya. Pertama kali saya ketemu kan di live salah satu TV lah. Terus tukar-tukaran bin BB, akhirnya dia sering nanya kalau mau sedekah kemana gitu. Terus kalau mau nyantunin anak cacat kemana. Saya suka ngirim foto-foto, kan kita rutin nih teman-teman kiai suka datang ke anak-anak cacat ganda atau yang hidrosefalus ya. Iya. Itu kita kasih fotonya, Dikirimkan. dikirim, terus kadang habis transfer suka ngirim tanda buktinya gitu-gitu. Iya. Artinya lebih banyak di sisi itu sih ya. Jiwa sosial Olga itu luar biasa ya. Berbagi dan peduli pada sesama, apalagi ke keluarga. Betul. Makanya saya pesan sama Bang Billy, apa yang sudah dijalanin Bang Olga ini jangan sampai putus. Insya Allah Ustaz. Ya. Iya. Kalau perlu itu jadi nilai satu keberkahan juga buat keluarga kan. Ya. Karena itu yang disebut sedekah jariah kan, amal yang mengalir terus gitu loh. Kita nggak pernah tahu suatu saat entah amal yang mana yang justru menjadi pelita buat di alam kubur kita. Apa gitu. saja yang bisa mengalir terus ketika kita sudah meninggal tuh Bang Jack? Pertama, sodakotin jariatin. Ini kayak dulu AAT ya. Iya betul. Sedekah jariah. Terus saya lihat ini ada bahkan dulu ada tiga anak yatim Bang Billy sengaja saya bawa di acara live musik itu. Karena sudah beberapa kali Bang Olga nih ngasih uang terus saya beliin barang buat mereka. Mereka pengen banget ketemu. Cuman saya bilang saya nggak janji ya bisa ngobrol banyak karena kan itu live Ya. sama Bang Denny Cagur juga. Tapi alhamdulillah ketemu. Cuma cium tangan terus diusap rambutnya. Ya udah Ustadz makasih dibawa ke sini. Udah padahal dari jauh loh. Itu dari Jampang Surade. Di mana tuh Jampang Surade? Banten ya? Sukabumi. Sukabumi. Salah. Ujung. Sukabumi. Ya alhamdulillah, artinya memang hal itu harus jadi pelajaran buat seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu itu yang penting bukan seberapa banyaknya, tapi seberapa kuat kita ngamalin, walaupun nggak seberapa. Dan ilmu Olga pun mengajarkan ketika dia berbuat baik itu di TV, jadinya banyak juga yang terinspirasi, sadar tidak sadar, dan itu jadi dapat pahalanya juga ya? Iya, kadang kayak saya terinspirasi mau nggak mau, Bang Olga udah nanya lagi masalah sedekah rutinan kan, sedangkan saya belum ngeluarin zakat atau sedekah lagi, itu kan jadi motivasi. Iya. Artinya gini, ilmu yang bermanfaat itu adalah apa yang dia tahu dia amalkan. Ya, walaupun ilmu sedikit. Daripada ilmunya banyak tapi nggak diamalkan. Nah itu akhirnya jadi lebih bahaya itu ya. Jadi merasa pinter karena kebanyakan ilmu. Iya. Yang ketiga itu awaladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah ini kan Bang Olga secara anak kandung belum punya ya, tapi kan punya anak yatim, punya para sahabat, punya anak-anak anak-anak yang dibimbing. Ya doa dari mereka yang senantiasa ditunggu. Iya betul. Makanya kayak Bang Olga bilang Bang Billy bilang mau acara 7 hari udah, 14 hari, ada 40 hari. Itu kalau bisa jangan putus gitu Bang. Karena gimana pun yang ditunggu sama Bang Olga tuh bukan lagi yang bersifat duniawi. Tapi sesuatu yang bersifat spiritual, ukhrawi. Terus saya juga pesan sama Bang Billy kalau bisa ya bukan harus menjadi Bang Olga ya, Bang Billy harus jadi Bang Billy sendiri gitu loh. Saya yakin punya potensi yang lebih, dari sisi religinya harus lebih, sisi sedekahnya harus lebih. Terus dengan para kiai dan habaib dekatnya juga harus lebih. Olga jadi pemicu ya, Olga seperti ini, yang lainnya mudah-mudahan bisa melebihi Olga, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Iya harus. Ya, mana ini ponakannya Bang Olga mana ini? Saya cuma mau nanya Pak, udah diajarin buka-buka roh Pak. Emang kenapa? Dari tadi dia udah begini aja Pak, dari tadi saya begini saya nutup lagi. Gracia pengen banget punya anak ya Gracia? Ya dong, pengen dong. Udah disikat mulu belum? Udah dong. Kemarin mau apa? Honeymoon nggak jadi. Udah cukup. Disikat apa sih? Sikat itu loh Ebi. Disikat. Sikat giginya Ebi. Ebi nggak mau di. Kan kalau udah punya suami disikat
liatin giginya sama suami. Oh, tayang ya suaminya ya? Iya dong, walaupun sibuk ya. Nanti Om Gilang juga pasti gitu. Oh, iya. Iya, nanti Om bilang cikatan tadi. Oke deh, pemirsa nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tadi saya ada masih tertunda pertanyaan mengenai detik-detik terakhir kepergian almarhum Olga Saputra. Seperti apa? Sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada. Di saat nanti kami dijemput oleh malaikat Izrailmu, jadikan setiap kami kebaikan adalah sesuatu yang memudahkan sakaratul maut kami. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, wahai Engkau yang maha mengijabah dan menjawab setiap doa kami. Mudahkanlah doa kami ini untuk Engkau terima ya Allah. Mudahkanlah langkah kami untuk terus beribadah kepadamu ya Allah. Mudahkanlah kami untuk senantiasa menghadirkan Engkau ya Allah dalam setiap desah nafas kami, dalam setiap langkah kaki kami, bahkan dalam setiap tatap mata kami. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, segala permasalahan dan urusan hanya kami persembahkan kepadamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahkan kepada kami kebahagiaan hidup tidak hanya di dunia ini ya Allah, tapi anugerahkan kepada kami kebahagiaan hidup yang terus menjadi mimpi-mimpi kami, yaitu kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah doa yang kita panjatkan sore hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan menjadikan Olga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada Aja.